Mana? Mana? Aduh! Yeah! Istilah kate istri aneh lebih manis. Aneh habis pindah hidup babi yang paling tampan. Jika lo ditembaknya emang wajar kalau ente nyaman. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini kami akan menjelaskan apa itu usaha mikro, kecil, dan menengah dengan dosen pengampu Dr. Ananda Setiawan MP. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Firdaus dengan NIM 23101133100017. Nama saya Rahman Nuriska dengan NIM 23101132200015. Nama saya Revalina Selvemima dengan NIM 23101133200013. Di sini yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai pengertian UMKM. Apa sih itu UMKM? Jadi, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kedua, kriteria UMKM. Untuk mengetahui jenis usaha apa saja yang sedang dijalankan, perlu memperhatikan kriterianya terlebih dahulu. Berikut masing-masing pengertian UMKM dan kriterianya. Yang pertama, usaha mikro. Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak yaitu 300 juta. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih dari 50 juta sampai dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak yaitu 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga, usaha menengah. Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar rupiah dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2, miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah. Klarifikasi UKM. Klarifikasi UKM, usaha kecil menengah,
Berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dapat dibedakan adalah 4 kriteria. Di antaranya, 1. Livelihood aktivitas, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai crowd informal, misalnya adalah pedagang kaki lima. 2. Micros enterprise, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan. 3. Small dynamic enterprise, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 4. Fast moving enterprise, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar. UMKM diantaranya sebagai berikut. 1. Jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. 2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. 3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. 4. Sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. 5. Biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. 6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. 7. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Yaitu jenis-jenis UMKM. Jenis-jenis UMKM seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang tertuang dalam Kepres Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecilnya perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada dekade terakhir ini mulai marak bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk usaha UMKM. Yang pertama, usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun, berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini dibilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Yang kedua, usaha fashion. Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Yang ketiga, usaha agribisnis. Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas? Anda bisa memanfaatkan perkarangan rumah Anda disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Pisang coklat atau piscok adalah kudapan manis dari Indonesia yang terbuat dari irisan pisang dengan coklat cair atau susu kental manis coklat yang dibungkus dalam kulit tepung tipis, atau lazim menggunakan kulit lumpia yang kemudian digoreng dalam rendaman minyak goreng. Pisang coklat sering didefinisikan secara singkat dengan sebagai lumpia pisang coklat. Makanan ini sering dianggap sebagai perpaduan antara pisang goreng dan lumpia. Jenis pisang yang digunakan biasanya sama dengan pisang yang biasa digunakan untuk pisang goreng, yaitu pisang uli, pisang kepok atau pisang raja sereh. Sedangkan kulit yang digunakan biasanya kulit lumpia siap yang dijual di pasar. Di Indonesia, pisang coklat dianggap sebagai salah satu varian pisang goreng atau digolongkan ke dalam kategori gorengan atau pedagang gorengan kaki lima. Pisang coklat bisa juga dijual bersama dengan tempe goreng, tahu goreng, dan pisang goreng. Makanan ini populer sebagai kudapan atau makanan kecil, disajikan oleh pedagang goreng kaki lima sampai di kafe atau restoran sebagai tempat minum kopi atau teh. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara memulai usaha piscok lumer. Jadi yang pertama, menelaah kebutuhan pasar. Ini langkah pertama yang tidak bisa kita lompati begitu saja dalam menjalankan bisnis, terutama pisang coklat lumer ini. Kita perlu benar-benar mengamati dan mengetahui siapa saja yang kiranya butuh atau mampu membeli dagangan kita. Dalam hal ini, piscok lumer di mana mereka berada, apa yang mereka harapkan,
ketika mereka membeli piscok lumer, selain rasa yang enak, yang harus konsisten juga. Melalui langkah pertama ini, kita akan lebih mudah mendapatkan gambaran untuk mengembangkan usaha piscok lumer, harga jual pasar, serta cara berjualan yang tepat untuk menjangkau calon konsumen dengan lebih baik. Yang kedua, memperhatikan kualitas bahan. Inovasi itu penting, sementara kualitas itu kebutuhan. Oleh karena itu, kita perlu telah memperhatikan dan memperhitungkan kualitas dari bahan yang kita gunakan. Seperti hal-hal berikut ini. Memiliki jenis pisang dan pemasoknya, menentukan kulit lumpia yang ingin digunakan, apakah akan membuat sendiri atau membeli, memilih jenis atau merek coklat untuk isian. Selanjutnya, cara mengolah bahan dari keadaan mentah hingga matang. Semua hal di atas akan berpengaruh pada hasil produksi. Tidak semua pedagang memperhitungkan hal ini. Itulah yang bisa membantu kita menyajikan produk dengan kualitas dan rasa enak yang konsisten, dengan nilai yang berbeda dan lebih baik dari pesaing. Yang ketiga, dengan mengembangkan produk. Piscok lumer sekarang tersedia pula dalam bentuk frozen food, tapi ini tidak menjadi penghalang untuk berjualan dengan cara kaki lima atau dalam bentuk yang lebih eksklusif seperti warung makan cemilan. Ketika kita sudah meneliti tipe pasar yang tersedia, kita perlu mengembangkan ide untuk menyajikan produk piscok lumer. Mengembangkan produk piscok lumer tidak perlu rumit. Cukup menambahkan inovasi lewat penggunaan coklat berbagai rasa. Misalnya, cara memulai usaha piscok lumer yang keempat, yaitu buat konsep yang menarik. Strategi ini masih berkaitan dengan poin pengembangan produk. Walaupun piscok lumer pada dasarnya merupakan jajanan pinggir jalan yang inovatif, tapi kamu bisa memberi warna lain untuk industri usaha piscok lumer. Contoh yang mudah adalah dengan membuat bentuk yang berbeda. Jika piscok lumer yang populer bentuknya panjang, tidak ada salahnya mencoba membuat piscok lumer dengan bentuk bomboloni, donat berbentuk bulat sedikit pipih dengan isian di dalamnya. Membuat varian ini dimulai dengan melembutkan pisang terlebih dahulu, kemudian memasukkannya ke dalam kulit lumpia dan menambahkan coklat atau varian isian lain ke dalamnya sebelum menggorengnya. Konsep menarik lainnya juga bisa dihadirkan lewat nama berdasarkan jenis pisang yang digunakan, hingga sensasi yang ingin kamu berikan kepada calon konsumen ketika menikmati piscok lumer buatanmu. Yang kelima, harga dan proses distribusi. Harga piscok lumer di pasaran berkisar antara Rp2.000 sampai Rp3.000. Tetapi dengan unik selling point keunikan produk piscok lumer kamu, baik itu hasil dari proses produksi yang inovatif maupun jenis bahan baku dan konsep dan target konsumen yang ingin kamu bidik, kamu dapat memberi penyesuaian harga. Pertimbangkan pula proses distribusi terbaik yang cocok dengan produk dan target pasar. Jika kamu ingin menjualnya secara online, maka ada baiknya memperhitungkan proses produksi untuk piscok lumer yang bisa dibekukan dan tahan lama, tetapi kualitasnya tetap terjaga. Yang keenam, promosi dan servis bagi konsumen. Aktivitas bisnis, baik itu untuk skala mikro kecil, menengah, dan atas, tidak akan terlepas dari kedua hal ini, promosi dan servis atau layanan bagi konsumen. Kesimpulannya, membuat resep usaha piscok lumer yang enak dengan sensasi baru tentu perlu uji coba. Tidak ada salahnya mencoba dengan resep dasar terlebih dahulu untuk menemukan jenis pisang yang cocok, tingkat kematangan yang tepat, dan mengembangkan resep setelah menguasai pengolahan dasarnya. Dengan modal sekitar 400.000 saja, kamu sudah bisa mendapatkan semua bahan keperluan membuat pisang coklat lumer. Terima kasih. Istilah kate